Sidang tertutup disertasi diselenggarakan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Anusirwan MSc, Ketua Sidang Penguji, Profesor Dr. Insinyur Nandan Lima Krisma MS sebagai promotor, Dr. Insinyur W. Hari Susilo MM, YAI IMA, Promotor, Profesor Dr. Hamidea, komponen ahli, Profesor Dr. Anusirwan, MUIN MSc ini sebagai Guru Besar UPIAI. Judul, Model Loyalitas Pelanggan, sebuah pendekatan urutan kedua, ditulis oleh Runggu Bismandala, 70, NIM 1963900010. Perbaikan terhadap saran, masukan, tanggapan pada ujian sidang hasil penelitian disertasi program studi Dr. Ilmu Manajemen tanggal 9 Agustus 2022. Tim penguji, Ketua Tim Promotor, Profesor Dr. Nandan Lima Krisna STMM, Ko-Promotor Dr. Insinyur Hari Susilo MM IAI IMAR, Komponen ahli Profesor Dr. Hamdi Hadi DA, perwakilan Guru Besar UPIAI Profesor Dr. Insinyur Anusirwan MUIN MSc MMI. Saran dan jawaban. Yang pertama dari Profesor Dr. Hamdi Hadi DA. 1. Periksa persamaan struktur 1 tentang trust dan persamaan struktur 2 tentang loyalty yang anomali. Persamaan struktur 1 dan 2 telah diperiksa kembali dengan menambah sampel. 2. Perbaiki dan lengkapi tabel 44 halaman 175. Tabel 44 halaman 175 telah dilengkapi pada bab hasil dan pembahasan. 3. Perbaiki kesimpulan yang belum menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis. Nah, rumusan masalah di dalam penelitian disertasi ini: 1. Apakah terdapat pengaruh citra merek terhadap kepercayaan konsumen? 2. Apakah terdapat pengaruh persepsi harga terhadap kepercayaan konsumen? Ketiga, apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepercayaan konsumen? Keempat, apakah terdapat pengaruh citra merek, persepsi harga, dan kualitas produk secara bersama-sama terhadap kepercayaan konsumen? Dan kelima, apakah terdapat pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan? Keenam, apakah terdapat pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan? Ketujuh, apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan? 8. Apakah terdapat pengaruh kepercayaan konsumen terhadap loyalitas pelanggan? 9. Apakah terdapat pengaruh citra merek, persepsi harga, kualitas produk, dan kepercayaan konsumen secara bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan? Hipotesis alternatif 1, terdapat pengaruh citra merek terhadap kepercayaan konsumen. Kedua, terdapat pengaruh persepsi harga terhadap kepercayaan konsumen. Ketiga, terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepercayaan konsumen. Keempat, terdapat pengaruh citra merek, persepsi harga, dan kualitas produk secara bersama-sama terhadap kepercayaan konsumen. Yang kelima, terdapat pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan. Keenam, terdapat pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan. Ketujuh, terdapat pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. 8. Terdapat pengaruh kepercayaan konsumen terhadap loyalitas pelanggan. Kesembilan, terdapat pengaruh citra merek, persepsi harga, kualitas produk, dan kepercayaan konsumen secara bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan. Hasil uji hipotesis. Berdasarkan jet hitung 12.77 lebih besar sama dengan 1.96, maka dapat disimpulkan tolak K01 dan terima AA1 berarti terdapat pengaruh citra merek terhadap kepercayaan konsumen. Yang kedua, berdasarkan jet hitung sama dengan 5.5 lebih besar 1.96, maka dapat disimpulkan tolak H02 dan terima HA1 atau H alternatif 2, berarti terdapat pengaruh persepsi harga terhadap kepercayaan konsumen. Berdasarkan jet hitung sama dengan 3.65 lebih besar sama dengan 1.96, maka dapat disimpulkan tolak H03 dan terima H alternatif 3, berarti terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepercayaan konsumen. Yang keempat, berdasarkan R² 1 sama dengan 0,72 lebih besar dari 0,50, maka dapat disimpulkan tolak H04 dan terima H alternatif 4, berarti terdapat pengaruh citra merek, persepsi harga, dan kualitas produk secara serempak terhadap kepercayaan konsumen. Kelima, berdasarkan jet hitung sama dengan minus 0,46 lebih kecil minus 1%, maka dapat disimpulkan terima H05 dan tolak H alternatif 5, berarti tidak terdapat pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan jet hitung sama dengan 1.96
lebih kecil sama dengan 1,96, maka dapat disimpulkan terima H06 dan tolak alternatif 6 berarti tidak terdapat pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan. 7. Berdasarkan jet hitung sama dengan 11,98 lebih besar sama dengan 1,96, maka dapat disimpulkan tolak H07 dan terima alternatif 7 berarti terdapat pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan jet hitung sama dengan 2,15 lebih besar sama dengan 1,96, maka dapat disimpulkan tolak H08 dan terima alternatif 8 berarti terdapat pengaruh kepercayaan konsumen terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan R-square 2 sama dengan 0,55 lebih besar 0,50, maka dapat disimpulkan tolak H09 dan terima alternatif 9, berarti terdapat pengaruh serempak citra merek, persepsi harga, kualitas produk, dan kepercayaan konsumen terhadap loyalitas pelanggan. Nah, kesimpulan tentunya ada 9 butir. Yang keempat, sesuaikan jumlah kesimpulan ada 11 dengan jumlah butir rumusan masalah ada 9. Jumlah rumusan masalah telah sama dengan jumlah kesimpulan, yakni masing-masing sebanyak 9 butir. Dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Nandan Lima Krishna MM. 1. Hasil penelitian S3 harus menemukan the specific finding, yaitu menghubungkan setiap dimensi atau indikator yang dominan refleksinya. Telah dihubungkan konstruk dengan dimensi yang dominan dan dimensi dengan indikator yang dominan. 2. Terakhir adalah perhatikan masukan dari para penguji. Masukan dari para penguji telah diperhatikan dengan baik. Kemudian dari Bapak Dr. Insinyur W. Hari Susilo, MM, IAI, IMAR, 1. Revisi halaman 126, 172, 173, 176, 177, 185, 186, 189, 200, 208, 278, 324, 398, dan kelengkapan lampiran uji asumsi harus dipenuhi. Halaman seperti disebutkan tadi telah direvisi, antara lain R-tabel, varian menjadi standar deviasi, kemudian asumsi klasik telah dilampirkan. Nah, kemudian dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Anuswira Muin, MSI, MM, 1, judul dikonsultasikan lagi. Judul telah dikonsultasikan dengan promotor dan komunitor, hasilnya judul tidak berubah, yakni model loyalitas pelanggan, sebuah pendekatan urutan kedua. Yang kedua, data deskriptif belum buat yang jelas dan bermakna sehingga dapat disimpulkan per variabel dimensi dan indikator mana yang harus diperhatikan dan ditingkatkan. Data deskriptif sudah disimpulkan atau digambarkan keadaannya per konstruk, per dimensi, dan per indikator dengan jelas. Berdasarkan keadaan tersebut dapat diketahui mana yang dipertahankan dan ditingkatkan. Yang ketiga, gambar model hasil penelitian tidak jelas dan buat yang informatif. Gambar modal penelitian telah dibuat informatif dengan menggambarkan kembali output listener diagram jalur model struktural yang fit dan dilengkapi jet hitung R-square, P, dan Psi. Keempat, cek lagi kenapa trust tidak terpengaruh terhadap realitas, maka kuat dengan hasil penelitian yang sejalan. Setelah dicek, ternyata consumer trust berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 5. R-square persamaan 2 rendah dari R-square persamaan 1. Kenapa? R-square 2 lebih rendah dari R-square 1. Variabel endogen kedua persamaan struktural yakni R-square 1 dan R-square 2 masing-masing merupakan hasil penjumlahan matrik kovarian konstruk eksogen masing-masing. Bobot pengaruh jenis operasi matematis akan menentukan besarnya jumlah akhir matrik output konstruk endogen. Pada persamaan struktur kedua dapat dilihat terdapat 2 tanda operasi negatif. Di sisi lain, pada persamaan struktur pertama seluruh bobot regresi positif. Meskipun persamaan struktur 2 terdiri dari 4 konstruk, namun karena 2 bobot regresi bertanda negatif pada persamaan struktur kedua, menyebabkan hasil akhirnya lebih rendah. Dengan kata lain, R-square 2 lebih rendah dibandingkan dengan R-square 1 atau model struktural pertama. 6. Daftar pustaka paling lama terbitan tahun 2015, referensi paling lama terbitan tahun 2015. Nah, kemudian penulis menyajikan model hibrid lengkap daripada model penelitian yang sudah fit. Nah, tentu di dalam bentuk standardized solution. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada 5 konstruk, yaitu image atau citra merek, kemudian persepsi harga atau price, kemudian kualitas produk atau quality,
trust atau kepercayaan konsumen, kemudian loyalitas pelanggan, di sini loyal. Nah, kemudian persepsi citra merek dominan dicerminkan oleh nilai-nilai kesesuaian dengan nilai-nilai konsumen atau C3. Nah, kemudian persepsi harga dominan dicerminkan oleh potongan harga. Nah, di sini kualitas produk dicerminkan oleh konformansi, kemudian durabilitas, dan kemampuan pelayanan. Di mana di antara ketiga dimensi yang dominan adalah kemampuan pelayanan dengan gamma sebesar 0,95. Nah, kemudian kepercayaan konsumen dicerminkan oleh integritas, kemudian loyalitas pelanggan dominan dicerminkan oleh pembelian ulang berkelanjutan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kesesuaian dengan nilai-nilai konsumen dominan dicerminkan oleh C31, yaitu adalah nilai fungsional. Kemudian dimensi potongan harga dominan dicerminkan oleh potongan harga yang tidak pernah. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa kemampuan pelayanan dicerminkan secara dominan oleh tiga indikator yang sama dengan lambda 0,85, yaitu kecepatan pelayanan, kemudahan dalam pemberian pelayanan, kemudian K64 adalah K64 ke penanganan masalah yang memuaskan. Nah, kemudian kita lihat di sini dimensi integritas dominan dicerminkan oleh pemenuhan atau fulfillment. Kemudian dimensi pembelian ulang dominan dicerminkan oleh lingkungan fisik yang kita lihat di sini. Nah, kemudian pengaruh citra merek terhadap kepercayaan konsumen, nah dapat ditunjukkan oleh gamma sebesar 0,8 dan jet value sama dengan 0,12,77, tentu lebih besar daripada 1,96, itu berarti berpengaruh. Nah, kemudian pengaruh daripada persepsi harga terhadap kepercayaan trust sebesar 0,20 dengan jet hitung 5,50. Nah, kemudian kualitas produk berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen dengan gamma 0,11 dan jet hitung 3,45. Nah, kemudian pengaruh secara bersama-sama ketiga konstruk ini terhadap kepercayaan konsumen itu sebesar R square 1 0,72 lebih besar dari 0,50. Pengaruh citra merek tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, ya, ditunjukkan oleh value yang lebih kecil dari 1,96. Nah, kemudian persepsi harga juga tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, ditunjukkan oleh jet value 1,01 yang lebih kecil dari 1,96. Nah, kemudian kepercayaan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dengan beta 0,16 dan jet hitung 2,15. Jadi artinya lebih besar dari 1,96. Nah, pengaruh secara bersama-sama citra merek, persepsi harga, kualitas produk, dan kepercayaan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dengan R square 0,55. Model persamaan struktural fungsional dalam hal ini pengaruh langsung dapat kita lihat di sini ada dua persamaan struktural. Yang pertama, trust sama dengan 0,68, image tambah 0,20 price tambah 0,11 quality
varian kesalahan atau error var 0,28, X square sama dengan 0,72. Loyal sama dengan 0,16 trust kurang 0,033 image kurang 0,04 price tambah 0,9 quality dengan error var sama dengan 0,45, R square sama dengan 0,55. Kemudian di dalam model juga terdapat pengaruh tidak langsung dalam hal ini adalah mediasi. Di sini kita lihat bahwa image atau citra merek dimediasi oleh kepercayaan konsumen terhadap loyalitas pelanggan dengan bobot pengaruh 0,11, Z hitung 2.13, ambang batas Z score lebih besar sama dengan 1.96 berarti signifikan. Demikian juga yang kedua, bahwa persepsi harga dimediasi oleh kepercayaan konsumen terhadap loyalitas pelanggan dengan bobot pengaruh 0,03, Z hitung 2,00 lebih besar 1.9 berarti signifikan. Kemudian kita lihat bahwa kualitas produk yang diantarai oleh trust loyal, bobot pengaruh 0,02, 1.96 lebih kecil dari 1.9. Ini berarti trust bukan sebagai mediator dari kualitas produk terhadap loyalitas. Dapat kita lihat di sini tidak signifikan. Nah, ini adalah keterangan simbol notasi. Kemudian di sini disajikan tentang persamaan struktural AIL model pengaruh derajat pertama. Ini menunjukkan pengaruh dimensi terhadap indikator. Nah, kemudian di sini persamaan fungsional akhir model pengukuran derajat kedua menunjukkan pengaruh daripada konstruk terhadap dimensi. Kesimpulan. 1. Citra merek berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa citra merek berperan dalam mendukung kepercayaan konsumen pengguna smartphone merek tipe di Medan. Salah satu variabel yang menentukan kepercayaan konsumen yakni merek dengan bobot pengaruh sebesar 0,68. Dimensi yang paling kuat merefleksikan citra merek adalah kesesuaian dengan nilai-nilai konsumen dengan standardized loading factor atau disingkat SLF sama dengan 0,99. Sedangkan pengaruh citra merek terhadap dimensi tersebut sebesar 0,80. Indikator yang paling kuat merefleksikan dimensi ini yaitu nilai fungsional mempunyai SLF sebesar 0,85. Sedangkan pengaruh dimensi kesesuaian dengan nilai-nilai konsumen terhadap indikator tersebut sebesar 1,00. Yang kedua, persepsi harga berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi harga berperan dalam mendukung kepercayaan pengguna smartphone tipe di Medan. Salah satu variabel yang menentukan kepercayaan konsumen yakni persepsi harga dengan bobot pengaruh sebesar 0,20. Dimensi yang paling kuat merefleksikan persepsi harga adalah potongan harga dengan SLF sama dengan 1,00. Sedangkan pengaruh persepsi harga terhadap dimensi ini sebesar 1,13. Variabel manifest yang paling kuat mencerminkan dimensi ini yakni potongan harga yang tidak ada dengan SLF sebesar 0,89. Sedangkan pengaruh dimensi potongan harga terhadap indikator tersebut sebesar 1,02. Ketiga, kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk berperan dalam mendukung kepercayaan pengguna smartphone Vivo di Medan. Salah satu variabel yang menentukan kepercayaan konsumen yakni kualitas produk dengan bobot pengaruh sebesar 0,11. Dimensi yang paling kuat merefleksikan kualitas produk adalah kemampuan pelayanan dengan SLF sama dengan 0,95. Sedangkan pengaruh kualitas produk terhadap dimensi tersebut sebesar 1,01. Variabel manifest yang paling kuat mencerminkan dimensi ini yakni kecepatan pelayanan, kemudahan memperoleh pelayanan, dan penanganan masalah yang membebaskan dengan SLF masing-masing sebesar 0,85. Sedangkan pengaruh dimensi kemampuan pelayanan terhadap masing-masing indikator tersebut masing-masing sebesar 1,00, 1,01, dan 0,98. Yang keempat, citra merek, persepsi harga, kualitas produk berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap kepercayaan konsumen sebesar 0,80 dengan kesalahan error pas sebesar 0,28. Hal ini berarti ketiga variabel berperan dalam mendukung kepercayaan pengguna smartphone merek Vivo di Medan. Variabel yang paling dominan mendukung kepercayaan konsumen yaitu citra merek dengan bobot sebesar 0,68.
Dimensi yang paling kuat mencerminkan kepercayaan konsumen adalah integritas dengan SLF sama dengan 0,99. Sedangkan pengaruh kepercayaan konsumen terhadap dimensi ini sebesar 0,83. Indikator yang paling kuat merefleksikan integritas yaitu pemenuhan atau fulfillment dengan SLF sebesar 0,86. Sedangkan pengaruh dimensi integritas terhadap indikator sebesar 1,03. Yang kelima, citra merek tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini memperlihatkan bahwa citra merek tidak berperan dalam mendukung loyalitas pelanggan. Salah satu variabel yang tidak menentukan loyalitas pengguna smartphone merek Vivo di Medan yakni citra merek. Pengaruh citra merek lebih besar terhadap kepercayaan konsumen dibandingkan dengan loyalitas pelanggan. Keenam, persepsi harga tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini memperlihatkan bahwa persepsi harga tidak berperan di dalam mendukung loyalitas pelanggan. Salah satu variabel yang tidak menentukan loyalitas pengguna smartphone merek Vivo di Medan yakni persepsi harga. Pengaruh persepsi harga lebih besar terhadap kepercayaan konsumen dibanding dengan terhadap loyalitas pelanggan. Yang ketujuh, kualitas produk berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini memperlihatkan bahwa kualitas produk berperan di dalam mendukung loyalitas pelanggan. Salah satu variabel yang menentukan loyalitas pengguna smartphone merek Vivo di Medan yakni kualitas produk dengan bobot sebesar 0,69. Dimensi yang paling kuat mencerminkan kualitas produk adalah kemampuan pelayanan dengan SLF sebesar 0,99. Sedangkan pengaruh kualitas produk terhadap dimensi ini sebesar 1,02. Variabel manifest yang paling kuat mencerminkan dimensi ini yakni kecepatan pelayanan, kemudahan memperoleh pelayanan, dan penanganan masalah yang memuaskan dengan SLF masing-masing sebesar 0,85. Sedangkan pengaruh dimensi kemampuan pelayanan terhadap masing-masing indikator tersebut sebesar 1,00, 1,01, dan 0,98. Pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan lebih tinggi dibandingkan terhadap kepercayaan konsumen. 8. Kepercayaan konsumen berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini memperlihatkan bahwa kepercayaan konsumen berperan dalam mendukung loyalitas pelanggan. Salah satu variabel yang menentukan loyalitas pengguna smartphone merek Vivo di Medan yakni kepercayaan konsumen dengan bobot pengaruh sebesar 0,16. Dimensi yang paling kuat mencerminkan loyalitas pelanggan adalah pembelian ulang secara berkelanjutan dengan SLF sama dengan 0,99. Sedangkan pengaruh loyalitas pelanggan terhadap dimensi ini sebesar 0,91. Variabel manifest yang paling kuat mencerminkan dimensi ini yakni lingkungan fisik dengan SLF sebesar 0,85. Sedangkan pengaruh dimensi ini terhadap indikator tersebut sekitar 1,00. 9. Citra merek, persepsi harga, kualitas produk, dan kepercayaan konsumen berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0,55 dengan varian kesalahan atau error bar sebesar 0,45. Keempat variabel laten eksogen tidak seluruhnya berperan dalam mendukung loyalitas pengguna smartphone merek Vivo di Medan. Variabel eksogen yang berbenar yaitu kualitas produk dan kepercayaan konsumen. Dua variabel eksogen lainnya itu ya citra merek dan persepsi harga tidak berperan. Variabel yang paling dominan mendukung loyalitas pelanggan yakni kualitas produk dan dengan bobot pengaruh sebesar 0,69. Implikasi manajerial. Pada persamaan struktur pertama ditemukan bahwa untuk meningkatkan kepercayaan konsumen khususnya untuk dimensi integritas, lebih khusus lagi untuk indikator pemenuhan atau fulfillment, yakni oleh konstruk citra merek yang dominan di antara variabel eksogen lainnya. Dimensi kesesuaian dengan nilai-nilai konsumen dominan mencerminkan citra merek. Dimensi ini dominan direfleksikan oleh indikator nilai fungsional. Pengecer dan tenaga penjual smartphone merek Vivo di Medan perlu lebih memberikan perhatian pada nilai fungsional bagi pengguna dan upaya meningkatkan kepercayaan konsumen. 2. Pada persamaan struktur 2 ditemukan bahwa loyalitas pelanggan khususnya untuk dimensi pembelian ulang secara berkelanjutan, lebih khusus lagi untuk indikator lingkungan fisik, yaitu oleh konstruk kualitas produk yang dominan di antara konstruk eksogen lainnya, khususnya untuk dimensi kepuasan pelayanan, kemampuan pelayanan. Lebih khusus lagi, indikator kecepatan pelayanan, kemudahan memperoleh pelayanan, dan penanganan masalah yang memuaskan. Dalam meningkatkan loyalitas pengguna smartphone merek Vivo di Medan, maka kecepatan pelayanan, kemudahan memperoleh pelayanan, dan penanganan masalah yang memuaskan perlu lebih mendapat perhatian dari para pengecer dan tenaga penjual smartphone merek Vivo di Medan. Saran manajerial. 1. Para pengecer dan tenaga penjual smartphone merek Vivo di Medan
dapat meningkatkan kepercayaan konsumen melalui penguatan kepuasan nilai konsumen, khususnya melalui nilai fungsional smartphone bagi mereka. Penguatan potongan harga khususnya dengan tidak pernah memberikan potongan harga, penguatan kemampuan pelayanan khususnya melalui kecepatan pelayanan, kemudahan memperoleh pelayanan, dan penanganan masalah yang memuaskan. Yang kedua, para pengecer dan tenaga penjual smartphone tipe di Medan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan melalui penguatan khususnya pada kemampuan pelayanan, lebih khusus lagi melalui kecepatan pelayanan, kemudahan memperoleh pelayanan, dan penanganan masalah yang memuaskan. Di samping itu, penguatan khusus dilakukan pada integritas, lebih khusus lagi pada pemenuhan aspirasi pengguna. Ketiga, program-program penguatan kepuasan nilai-nilai konsumen, khususnya melalui nilai usaha bagi mereka, dan penguatan potongan harga, khususnya dengan tidak pernah memberikan potongan harga, lebih baik fokus pada pengembangan kepercayaan pelanggan. Di sisi lain, program-program penguatan kemampuan pelayanan, lebih khusus lagi melalui kecepatan pelayanan, kemudahan memperoleh pelayanan, dan penanganan masalah yang memuaskan, lebih baik fokus langsung kepada peningkatan loyalitas pelanggan. Yang keempat, kebijakan, strategi, maupun program-program penguatan yang diarahkan langsung pada peningkatan kepercayaan konsumen dan loyalitas pelanggan tidak perlu membedakan gender dan usia mahasiswa S1 di Medan karena mereka memberikan pendapat yang sama terhadap apa yang telah dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan kelima konstruk. Saran penelitian lebih lanjut. 1. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh citra merek dan persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan smartphone merek Vivo di Medan. Beberapa penelitian terdahulu dengan proposisi yang sama, ada yang sejalan dan ada yang tidak inline dengan hasil tersebut. Oleh sebab itu, para peneliti selanjutnya dapat meneliti ulang hubungan kausal citra merek dan persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan baik pada industri smartphone, pada merek yang sama atau berbeda maupun pada industri lainnya. Kedua, pada persamaan survei kedua diperoleh hasil bahwa kovarian-varian eksogen, citra merek, persepsi harga, kualitas produk, dan kepercayaan konsumen yang mempengaruhi variabel endogen, dalam hal ini loyalitas pelanggan, sebesar 0,55. Oleh sebab itu, para peneliti selanjutnya masih dapat menambahkan konstrak-konstrak lain sehingga diperoleh model struktural yang lebih konformatif dan informatif. Nah, sekian PPT ini saya katakan. Terima kasih.